Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله. Mengawali khutbah Jumat di siang hari ini dengan mengucapkan sebaik-baik rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya yang tiada pernah berhenti diberikan kepada hambanya. Sekalipun kita adalah hambanya yang sering lalai, hambanya yang masih bermaksiat kepadanya, namun Allah tidak pernah berhenti memberikan kenikmatannya dan rahmatnya kepada hambanya. Jangankan kepada kita yang beriman kepadanya, kepada orang-orang yang belum beriman kepadanya, kepada orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjalani kehidupan, masih menjamin rizki mereka, masih menjamin nafas mereka. Salah satu di antara bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kepada ciptaannya. Apalagi kepada kita, bagi orang-orang yang beriman. Bisa jadi mereka diberikan ketenangan kehidupan di dunia, akan tetapi bagi orang yang beriman, ketenangan dan kehidupan tidak hanya diberikan pada kehidupan dunia saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan kebahagiaan bagi orang beriman pada kehidupan setelah kematian. Dan respon terbaik terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita adalah, sebaik-baik respon adalah bertakwa kepadanya, menjalankan meskipun dengan susah payah apapun yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan menjauhi apa-apa yang sudah dilarang olehnya. Di hari Jumat ini kita juga diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suri tauladan, yang semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kekasih Allah yang namanya selalu terukir dalam hati. Meskipun raga kita tidak pernah bertemu, meskipun jauh secara fisik, akan tetapi hati kita selalu merindukannya. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan satu di antara pesan dan nasihat dari banyaknya nasihat baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Tatkala Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Ibnu Abbas, "Thalathun muhlikatun wa thalathun munjiyatun." Ada 3 perkara yang membinasakan dan ada 3 perkara yang menyelamatkan. Maka hal inilah yang akan kita bahas. Rasulullah SAW melanjutkan, fa amma thalathun muhlikatun, dan 3 perkara, maka 3 perkara yang dengan 3 perkara itu membinasakan adalah syuhun muta'un. Yang pertama adalah kekikiran, yang kekikiran itu ditaati. Wa hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan yang ketiga adalah seseorang yang dia merasa ujub dengan dirinya.
Maka tiga perkara ini adalah tiga perkara yang hendaknya untuk senantiasa kita memeriksa kepada diri kita. Apakah tiga perkara ini ada pada diri kita? Yang pertama, ma'asyiral hadirin, syuhun muta'un, kekikiran yang ditaati. Kikir atau pelit yang melilit hati, salah satu di antara sebabnya adalah ketika seseorang cinta berlebihan kepada dunianya. Orang yang kikir pada hakikatnya adalah dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan balasan yang akan dia terima di hari akhir atas kebaikan dan juga keburukannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwasanya orang yang bersedekah, orang yang melawan rasa kikirnya, pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik pada kehidupan dunia dan akhiratnya. Bahwasanya sedekah itu tidaklah mengurangi hartanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka orang yang dia kikir, pelit di dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah, seakan-akan dia tidak percaya dengan janji Allah, seakan-akan dia menganggap bahwasanya ketika dia mengeluarkan hartanya dan berinfak di jalan Allah, itu akan menjadikan dia jatuh miskin, itu akan mengurangi hartanya. Padahal tidaklah demikian, justru sebaliknya. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak, mereka adalah salah satu di antara orang yang didoakan oleh dua malaikat agar diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis bahwa setiap hari dua malaikat turun. Yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Lalu yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, binasakanlah harta orang yang pelit. Dia tidak sadar bahwasanya hakikatnya dari pelit dan kikir adalah merusak dan membinasakan hartanya. Maka perkara pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita adalah kekikiran yang ditaati. Maka sesungguhnya kekikiran itu tidaklah kemudian melapangkan hartanya, akan tetapi justru menyempitkan hatinya. Ketika dia merasa seakan-akan ketika dia menahan hartanya, maka dia sedang melapangkan dirinya. Padahal dari kekikiran yang diikuti itu menjadikan pribadinya menjadi pribadi yang terus mengkhawatirkan hartanya, menggebu untuk menambahnya, baik dengan cara yang halal ataupun yang haram. Bahkan sampai lupa untuk menikmati apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Dan sesungguhnya sedekah itu melapangkan harta, juga melapangkan hati, melepaskan keterikatan kita kepada dunia. Maka bagi orang yang beriman, dia haruslah memiliki keyakinan harta haruslah dibawa mati. Yang kedua, ma'asyiral hadirin, perkara yang membinasakan, wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu bekerja untuk membisikkan keburukan di dalam hati kita, yang kalau terus kita ikuti maka akan menjadi kebiasaan yang sulit untuk kita taklukkan di kemudian hari. Setiap saat kita berperang dengan bisikan-bisikan yang terus membisikkan hal buruk di dalam hati kita. Karena kita akan selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan di setiap perjalanan kita. Dan tidaklah setiap pilihan-pilihan itu ada konsekuensi memilih yang baik dan yang buruk. Maka hawa nafsu membisikkan untuk kita cenderung kepada yang buruk. Ketika kita ikuti, maka sesungguhnya itu akan membinasakan diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia yang paling sesat di dunia adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah."
Siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Surah Al-Qasas. Maka orang yang mengikuti hawa nafsunya, walaupun ia memiliki ilmu yang banyak tentang agamanya, dia akan tersesat pada jalannya. Maka kewajiban kita ma'asyiral hadirin untuk menundukkan hawa nafsu kita sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan sebagai petunjuk kita dalam menjalani kehidupan. Karena sesungguhnya sebab utama kesesatan manusia di jalan Allah adalah ketika ia lebih mengedepankan hawa nafsunya dan akalnya di atas aturan yang sudah Allah tetapkan. Sehingga orang alim sekalipun jika mengedepankan hawa nafsunya, maka agama dipermainkan sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Perkara yang membinasakan berikutnya adalah ketika seseorang merasa bangga, merasa ujub dengan dirinya. Bangga akan hartanya, bangga dengan kendaraannya, bangga dengan rumahnya, bangga dengan banyaknya amal solih yang telah dilakukannya. Maka perkara ini ma'asyiral hadirin adalah perkara yang mampu membatalkan amalannya bila ia merasa ujub dengan amalan solihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam takunu tudznibuna." Kalaulah kalian sekiranya tidak berbuat dosa, khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik. Maka aku lebih mengkhawatirkan kalian ditimpa dengan satu perkara yang lebih berat daripada dosa, yakni al-ujbah, yaitu merasa bangga dengan banyaknya ibadahnya. Maka banyak di antara kita merasa bangga atas apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Kita lupa bahwasanya itu semua hanyalah titipan dan ujian. Bahwasanya ujian itu tidak hanya berupa keburukan. Kebaikan yang kita terima juga merupakan ujian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Anbiya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Fitnatan sebagai sebuah ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kebaikan yang kita terima ma'asyiral hadirin menjadi cobaan. Apakah kita mampu menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang tetap menghamba dan tidak berbangga diri terhadap apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah merasa bangga dengan pakaian yang ia miliki. Maka kemudian ketika Ibunda Aisyah tersadar, pakaian tersebut dia infakkan, dia sedekahkan di jalan Allah. Demikianlah contoh di antara para salafus soleh menjaga hatinya. Maka seorang muslim sungguh tidak layak merasa ujub dan sombong atas segala kelebihan yang sudah Allah berikan kepadanya. Karena sesungguhnya semua itu adalah murni pemberian dari Allah Ta'ala. Semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Maka itulah 3 hal yang mampu mendatangkan kerusakan yang harus kita jauhi, yang harus kita introspeksi. Terkait 3 hal yang menyelamatkan merupakan obat dari 3 hal yang mendatangkan kerusakan, akan dijelaskan secara singkat pada khutbah yang kedua. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya setelah bersabda tentang 3 hal yang merusak
Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa thalathun munjiyatun. Dan ada 3 perkara, yang 3 perkara ini menyelamatkan. Khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah takut kepada Allah di waktu sendirian maupun dilihat dengan banyak orang. Wal qasdu fil faqri wal ghina wal adl wal qasdu fil faqri wal ghina. Yang kedua adalah sederhana baik di waktu kekurangan maupun dalam keadaan kaya atau cukup. Wal adlu fil ghadabi war ridha. Dan seseorang yang dia adil di dalam berkata dan berbuat di waktu dia merasa marah maupun di waktu dia merasa ridha. Maka sesungguhnya 3 perkara yang menyelamatkan ini adalah obat yang perlu kita latih, yang perlu kita lakukan agar terhindar dan jauh dari 3 hal yang mampu membinasakan. 3 hal yang merupakan lawan dari 3 hal yang membinasakan. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sendirian dan ketika banyak orang, adalah obat bagi menuruti hawa nafsunya, bagi seseorang yang cenderung pada hawa nafsunya. Karena cobaan melawan hawa nafsu bertambah sulit tatkala sendirian. Sederhana di waktu kekurangan dan kecukupan adalah obat dari cinta dunia dan kikir. Dan berkata serta berbuat adil, berbuat baik di waktu dia sedang marah maupun ridha adalah obat bagi ujub, berbangga pada dirinya, karena dia berusaha untuk melakukan segala sesuatunya ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk taat dan dijauhkan kita dari maksiat. Allah lindungi langkah kita dari hal yang membinasakan dan mendekatkan kita pada hal yang menyelamatkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.